sebuah daerah terluar yang berada di ujung utara Pulau Sulawesi. Berjarak sekitar 383 km dari Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Inilah Kabupaten Kepulauan Talaut, daerah yang dijuluki Bumi Porodisa. Wilayah hasil pemekaran antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut pada tahun 2002 dengan ibu kota Melongwane yang masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Untuk bisa menjangkau tempat ini, dibutuhkan waktu kurang lebih 12 jam lamanya mengarungi lautan menggunakan kapal laut. Talaut tergolong dalam daerah tertinggal yang masih memiliki berbagai keterbatasan. Salah satunya keterbatasan infrastruktur dan telekomunikasi. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Talaut mampu menghadirkan potensi pariwisata hingga budaya yang bahkan sampai ke mancanegara. Sayang, keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat. Hiruk pikuk orang berlalu lalang di dermaga pelabuhan pun dihiasi sebagian besar oleh mereka yang berasal dari daerah sekitar atau dari Sulawesi Utara. Kehadirannya yang belum banyak dikenal masyarakat luar membuat banyak orang bahkan belum kenal dengan tradisi, budaya, hingga kekayaan Talaut yang tergambarkan dari beberapa aktivitas penghuninya. Bahkan, melalui tradisi, masyarakat Talaut mampu menjaga alam yang diberikan Sang Pencipta. Kehidupan masyarakat Talaut pun beraneka ragam. Mayoritas para kepala rumah tangga menghidupi keluarga mereka dengan bekerja sebagai nelayan, atau petani. Kehidupan seperti ini akan ditemui di daerah-daerah pesisir yang jaraknya sudah cukup jauh dari ibu kota. Ini menjadi rutinitas saya karena tujuan saya selain ada aktivitas lain juga meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dan lewat kegiatan pertanian saya ini sangat menunjang kehidupan saya sebagai seorang petani, apalagi kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan adanya aktivitas ini saya merasa sangat tercukupi.
supaya yakin bahwa ini barang ini sehat. Iya. Saya sering membangun komunikasi dengan dinas pertanian, membangun hubungan dengan pihak pemerintah desa untuk sama-sama mendorong masyarakat membuat program pertanian. Jadi selama ini kami aktif dalam kegiatan ini. Iya. Jangan cuma tinggal di desa tapi barangnya dikonsumsi. Selain itu, kami selalu memfasilitasi diri dengan berbagai macam pengetahuan. Sehingga lewat komunikasi dengan dinas yang terkait sangat membantu kami dalam kegiatan ini. Karena kami dari petani tidak memiliki pengetahuan lebih. Jadi caranya untuk kami melengkapi pengetahuan, sehingga kami selalu aktif berkomunikasi dengan dinas yang terkait. Bahkan saya pernah membangun hubungan dengan PT Panamera, dengan Bina Tani Sejahtera. Bagaimana kita mendorong masyarakat Talaut ini agar tomat tidak didatangkan dari luar daerah Talaut. Jadi tujuan saya arahnya ke situ. Jadi ke depan konsep saya ini tetap saya sampaikan suarakan ke pemerintah. Apa sih yang Bapak alami untuk beraktivitas sehari-hari gitu, misalnya untuk tidak hanya sebagai petani atau menjalankan aktivitas seperti biasa gitu? Ya, kalau aktivitas ini menjadi sudah rutinitas, ya, jadi kami fokus dalam kegiatan ini. Jadi tidak bisa disepelekan. Karena kalau membuat suatu program kalau hanya sifatnya tidak fokus, maka hasilnya juga tidak maksimal. Jadi memang kami harus rutin, fokus, dan memang harus baru harus continue kegiatan ini. Karena kalau tidak continue hanya sesaat, bagaimana mengatasi kekurangan masalah pengadaan tomat misalnya di Nunuk Timur. Saya kira hal ini hal yang paling, kalau kita serius tidak perlu didatangkan dari daerah lain. Ya, di mana saja bisa, yang penting kita memiliki pengetahuan dalam dunia pertanian. Kalau untuk kami nelayan kecil seperti saya pribadi, memang di waktu melaut itu biasanya keluar subuh sekitaran jam 3 begitu, jam 3. Nanti sampai ke sana karena perjalanan itu sekitaran 18 mil sampai 20 mil itu perjalanan. Sampai di sana langsung itu dan langsung itu lepas tali itu mencari ikan. Ya, kadang kalau misalnya pas cuaca bagus, ikannya banyak, ya kita dapatnya juga banyak. Tapi kalau misalnya cuaca juga enggak bagus, ya kita kadang dapat, kadang tidak. Ya begitu. Baru untuk kendalanya kalau di laut mungkin jaringan saja, karena komunikasi itu kalau misalnya kita sudah jauh, mungkin perjalanan 18 mil itu sinyal sudah tidak ada itu. Jadi kalau untuk kendalanya di darat ya masalah penjualan ikan. Nah, itu masalahnya penjualan ikan itu kadang kita kalau misalnya dapat banyak, kan semua perahu itu melaut itu, kalau misalnya ada 10 perahu itu melaut, ya berarti misalnya kalau dapat semua banyak itu rata-rata ratusan kilo, ya 100 kilo, 150 kilo, itu dia punya penjualan itu yang jadi kendala juga. Karena kadang diambil itu bisa turun sampai 8.000 per kilo. Nanti kalau misalnya itu 10 sampai 10.000 per kilo.
Walau letaknya berada di ujung utara, Talaut memiliki tradisi yang bahkan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia hingga di dunia. Tradisi Manee. Tradisi atau cara penangkapan ikan tradisional dengan menggunakan sami, sebuah jaring yang dibuat dari daun kelapa yang dililitkan ke tali hutan. Bahkan dalam pembuatan sami ini dipimpin oleh salah satu pentua adat. Tradisi Manee ini bahkan dihadiri oleh menteri-menteri atau petinggi negara lainnya. Meski memiliki banyak keterbatasan, itu tidak melunturkan semangat mereka dalam menjaga tradisi hingga budaya. Salah satunya dalam menjaga alam. Budidaya pisang abaka, salah satu tradisi masyarakat Talaut sebagai bentuk mereka menjaga alam. Pisang abaka merupakan salah satu kekayaan alam Talaut yang dijaga. Talaut menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memproduksi abaka bersama dengan negara lainnya yaitu Filipina. Bahkan, produksi abaka menarik minat hingga ke mancanegara. Berawal dari keinginan yang ada dalam diri seorang masyarakat Talaut, menjadi titik awal pisang abaka ini dibudidayakan. Tahun 2098, almarhum orang tua saya itu menanam abaka. Tetapi beliau belum tahu ke depannya seperti apa abaka ini. Ada itu satu pohon ini. Oh, satu pohon. Tapi ini mungkin dia 5 ons. Itu dari misalnya dari panen pertama. Panen pertama kan 2 tahun mulai tanam, 2 tahun baru panen. Nah, saat kita panen pertama kan ada anakan, soalnya ada anakan. Kemudian baru panen. Ini deh apakah apa hijau. Kalau yang hijau muda juga mirip-mirip abaka merah. Tapi anakan banyak. Berapa warna? Jadi sebenarnya kalau menurut penelitian dari Balita Semalang, kalau tidak salah 13 macam. Iya, ada. Cuman menurut peneliti dari Balita Semalang, yang nomor satunya itu ada di Esang. Itu yang Warna merah tua. Merah tua.
Kemudian untuk wilayah Kecamatan Beu Utara dan Kecamatan Rainis itu adanya nomor 2, nomor 3. Karena kebanyakan hijau dan merah muda. Nah, sehingga menurut Pak Unsung, beliau sarankan ke depan diperbanyak tanam abaka merah. Nah, beliau meninggal tahun 2011, 2012 datang orang perusahaan yang bernama Pak Amrin Siregar. Nah, beliau mengajak saya untuk bekerja sama untuk pembelian serat pisang abaka. Mulai dari situ, abaka yang ditanam oleh almarhum bapak saya mulai diproduksi dan itu dijual masih dalam bentuk bahan baku. Ini sudah disimpan ini. Dia di kategori bisa dipakai. Kebanyakan abaka merah. Berapa kali kepada naga ini? 4 kali. Dia berapa tahun panen? Tanam pertama 2 tahun baru panen. Yang Bapak Amrin Siregar, beliau ingin mengembangkan abaka ini seperti apa ke depannya. Beliau memfasilitasi kami untuk diadakan pelatihan. Itu tahun 2013. Nah, pelatihan waktu itu dimulai dengan kepal, kemudian intiran. Nah, dikandung maksud setelah itu jalan, maka Tara bisa jual barang setengah jadi. Nah, kemudian setelah berkembang pada tahun 2015 di Esang ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas perindustrian. Nah, kami menimba ilmu di sana 1 hari. Saya bawa 2-4 orang di sini untuk belajar di Esang sama-sama dengan masyarakat di Esang karena saya sudah kenal dengan instruktur. Nah, karena saya ambisi besar, termotivasi dengan kemauan atau semangat dari almarhum orang tua saya yang waktu itu belum tahu apa-apa. Jadi dia menanam abaka seluas 1 hektar itu ditanam dengan abaka. Nah, setelah sudah ada pelatihan, jadi kita kembangkan. Waktu itu produk kami baru tas sama kopi. Dan kita kembangkan terus sampai sekarang ini sudah macam-macam produk. Nah, dari sisi ini yang masalah penjualan itu memang masih memang sudah terbuka, tapi dengan pribadi saya yang tidak tahu, tidak terlalu paham dengan internet, nah sehingga saya ketinggalan mencari buyer. Jadi memang sekarang kita jualnya ke Manado, bahkan kemarin ada juga yang dari luar daerah. Sekarang bisa barang ini. Nah, kelompok ini tentu Luma Leonan tahun 2019 ikut kegiatan Brilliant Planet. Kita kirim sampel foto produk ke Indonesia Mall. Terus 2019, 2020 dan 2021. Jadi semua serba online. Memang keterbatasan saya sebagai ketua kelompok yang tidak ada pengalaman, tidak kuasai internet. Dan memang sebenarnya kesempatan untuk ikut kegiatan di Brilliant Planet. Namun memang saya tidak terlalu tahu lah tentang bagaimana cara penjualan online. Sehingga kesempatan bagi saya itu memang kesempatan emas, karena ini UMKM Expo di Brilliant Planet. Cuman memang
karena juga di sini jaringan internetnya tidak mendukung, sehingga kesempatan ini termasuk tidak dapat kami pergunakan dengan maksimal. Jadi sekarang kita produksi saja, nanti kami misalnya ada pesan. Bahkan ini kita sebenarnya banjir dengan pesanan lampion. Mau lihat hasil, kalau misalnya apa orang arahnya juga ke apa? Kita coba ke karpet. Oh. Tapi ini taplak meja. Iya, ini baru uji coba dulu tuh. Di tengah kendala yang harus dihadapi, tidak membuat semangat Pak Adrianus beserta rekan-rekannya pudar dalam membudidayakan pisang abaka. Sebagai bentuk mereka menjaga alam yang dimiliki. Walaupun harus diterjang pandemi COVID-19 yang sempat membuat mereka kehilangan konsumen. Cara produksinya nanti ketika ada pesanan, baru kita produksi. Kemudian karena bencana nasional juga yang melanda negara kita Indonesia ini, COVID-19, jadi memang sangat terasa bahwa bencana nasional ini berpengaruh sekali dengan keadaan yang ada di sini. Maksudnya yang paling dirasakan itu konsumen, termasuk sudah memang tidak ada yang berminat lagi. Baru sekarang kita mulai baru lagi memproduksi. Dan memang kalau kita produksi juga, jujur saya tidak ada modal usaha untuk bayar orang-orang kerja, sehingga ini dibentuk kelompok supaya ketika kita produksi barang laku baru dibagi uangnya. Sebenarnya kalau memang ada modal usaha, jadi otomatis saya bayar orang, otomatis produksi tiap hari ada. Namun saya tidak ada modal usaha lebih, jadi sehingga hanya berharap kepada teman-teman anggota kelompok supaya kita lebih fokus melihat produksi supaya lebih besar, dan ketika produksi lebih besar mungkin konsumen juga bisa tertarik, sehingga ini bisa membantu ekonomi rumah tangga kita masing-masing yang ada di kelompok Maleonan. Meski menarik minat hingga mancanegara, tetapi mereka harus bersabar dengan keterbatasan alat yang membuat produk hasil budidaya ini belum bisa terjamah hingga lebih luas. Ini untuk ekspor memang karena di Makassar juga masih sedikit bahan baku, jadi ini kalau ekspor kan otomatis jumlah produksinya harus besar, sehingga ini membuat kita juga belum siap untuk mengekspor dalam bentuk bahan baku yang banyak. Karena tahun kemarin itu ada buyer dari Jepang, itu permintaan mereka itu per bulannya 40 ton untuk bahan baku abaka laut. Cuman kita memang di laut ini belum, waktu itu belum mampu. Tapi sekarang kan sudah banyak masyarakat yang membudidayakan. Kemudian untuk menjawab kebutuhan dari konsumen, kita memang masih kekurangan alat berupa mesin serat, sehingga untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar itu belum bisa dijangkau, belum bisa dipenuhi, karena memang faktor pertama yang artinya membuat produksi kecil itu dari alat serat, mesin seratnya itu memang masih kurang. Untuk bahan baku sekarang masyarakat Makassar juga sudah mulai bergerak, lebih banyak lagi yang membudidayakan abaka itu. Nah, harapan mudah-mudahan ada buyer yang dari luar yang ingin membeli bahan baku serat abaka dari laut ini khusus untuk Makassar mungkin bisa dijawab untuk seratnya. Tapi yang paling utama itu mesin seratnya yang masih kurang di masyarakat.
Nah, sehingga ada beberapa orang petani yang kecewa karena barang sudah bisa dipanen, kemudian tidak ada alat untuk menyerap, jadi dipotong semua. Nah, ini yang satu penyesalan, sebenarnya itu sudah jadi uang, tapi karena tidak ada alatnya, jadi sehingga dimusnahkan begitu. Bahkan, kehidupan mereka sangat jarang terjamah dengan kehadiran mall atau hal lain yang biasa ada di ibu kota. Hidup di daerah kepulauan membuat mereka sering mengalami kendala, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Salah satu kendala ada di sini, karena saya sering belajar juga lewat Google bagaimana saya harus mendatangkan misalnya fungisida. Jadi kendalanya itu memang kendala besar. Ya, karena penting sekali dalam bertani modern, itu namanya jaringan seperti itu. Ya, karena kami memang butuh, Bu, bagaimana kita bisa melengkapi pengetahuan kalau komunikasi itu tidak nyambung atau jaringannya seperti sekarang terkadang tidak lancar. Terkadang kita ke pantai cari jaringan. Kendala jaringan telekomunikasi bahkan sangat berpengaruh pada mereka yang menggantungkan kehidupannya dari hasil melaut, hingga mereka yang ingin hasil budidayanya dikenal banyak pasang mata. Jadi kalau misalnya tadi macam masalah jaringan itu kan kita tidak tahu. Kalau kita melaut sudah jauh begitu 18 mil, 20 mil itu kadang mesin rusak kan. Kalau tidak ada perahu lain dekat, kita harus sebenarnya kalau misalnya ada signal ya kita hubungi ke darat, komunikasi ke darat bahwa kita ini kerusakan mesin. Jadi kalau boleh diambil atau dicarilah begitu. Itu mungkin jadi kalau boleh itu jaringan itu yang diutamakan itu, karena kita kan tidak tahu kalau kita sudah melaut itu kan mesin rusak ya, tapi kita tidak bisa lagi ke darat kalau mesin rusak, karena kan tidak mungkin kita kalau mesin rusak itu kita perbaiki kalau sudah tidak ada lagi macam dia punya bahan rusak, macam dia punya koil rusak, itu kan tidak ada bawa serep koil. Ya, yang pasti ya kalau misalnya ada teman datang baru kita baru mungkin kasih informasi ke teman bahwa saya ini kerusakan mesin ini. Jadi kalau boleh tolong besok kembali bawa koil baru bisa pulang lagi ke darat. Nah, jadi ini bicara pribadi saja. Nah, sekarang anggota kelompok ada beberapa orang yang tahu misalnya di posting FB atau di apa yang mereka tahu itu, jadi sudah mulai terbuka. Saya jujur sebagai ketua kelompok memang saya menyadari bahwa saya memang belum bisa untuk mempromosikan melalui internet. Jadi pada bulan Desember saya ikut kegiatan freelance trainer itu, ada buyer dari luar yang meminta saya untuk Zoom. Jadi disadari juga saya tidak kuasai bahasa asing, akan seperti apa pertanyaan mereka kan. Jadi kemudian tidak didukung juga oleh jaringan internet. Nah, sehingga permintaan mereka itu mulai tanggal 9 Desember dimolor lagi sampai tanggal 14. Namun sayang karena di sini jaringan tidak bagus, nanti sempat dibuka itu saya ke Beo, ternyata ada WA masuk. Jadi saya baca itu ada penyampaian bahwa selamat dari Tulung Baleonan ada banyak yang produk saya nggak bisa konfirmasikan mereka lagi.
Kira-kira harapan Bapak apa sih, terutama sebagai petani dengan segala kendala yang kayak tadi jaringan dan lain-lain untuk kedepannya gitu? Ya kita selalu berharap pemerintah bisa mengatasi hal ini karena ini merupakan kebutuhan. Kalau tidak diatasi, ini jadi ke depan dari segi mencukupi sisi pengetahuannya tidak maksimal. Jadi banyak faktor kalau hal itu tidak bisa dipenuhi. Jadi untuk pemerintah kelurahan, jujur ini tidak ada dukungan dari pemerintah, baik budidaya tanaman abaka maupun untuk kerajinan seperti ini tidak ada. Nah, ini tinggal saya banget saja sebagai ketua kelompok yang ingin menggali kembali budaya yang pernah dibuat oleh leluhur yang ada di khusus untuk Maleonan di Makatara ini. Jadi nama kampung kelompok ini saya ambil nama Rintulu Maleonan. Saya berambisi bahwa arti Rintulu Maleonan itu bahwa kerinduan saya Makatara yang sekarang akan kembali seperti Maleonan dulunya. Karena orang tua dulu itu mereka punya keahlian membuat jaring, membuat pakaian, apa saja dari bahan abaka. Sehingga saya berpikir bahwa ini harus diangkat, dikembangkan supaya apa yang ditinggalkan oleh orang tua, para leluhur yang sudah tidak ada tetap kembali hidup di bumi Makatara ini di Maleonan. Nah, saya berpikir bahwa ini untuk sementara anggota-anggota kelompok memang ada lain yang lansia, bahkan masih ada yang produktif. Saya berpikir ini alangkah baiknya kalau ke depan misalnya saya kembangkan lagi dengan anak-anak yang zaman sekarang. Karena apa sebab? Ini perkembangan zaman ini merubah jauh sekali dengan anak-anak sekarang. Karena zaman HP, jadi untuk pekerjaan seperti ini mereka sudah tidak ada, katakanlah tidak ada kemauan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Namun saya berpikir satu saat saya akan panggil anak-anak remaja untuk belajar di tempat ini. Jadi sekarang ada beberapa orang yang saya sudah mulai panggil untuk belajar pelan-pelan. Harapan mudah-mudahan mereka akan merasa mereka akan bersemangat untuk sama-sama bekerja. Bagaimana ini pekerjaan ini dia bisa berkembang. Dan sampai misalnya ini kita ini yang sudah tidak ada, kemudian ini juga mati. Nah, harapan saya generasi muda yang sekarang jangan terbawa dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan mereka akan ada pemikiran bahwa pekerjaan ini ada juga untuk masa depan mereka. Mungkin itu yang harapan saya ke anak-anak muda sekarang. Harapan saya untuk pemerintah kalau boleh, biarpun itu lama, tapi kalau boleh itu buatlah tower, maksudnya tower yang mungkin dia punya bisa jangkauan jauh ke laut, maksudnya yang untuk kita nelayan bisa dapat sinyal gitu. Jujur secara pribadi, saya juga sebagai masyarakat, artinya kalau menurut ambisi saya, ini per rumah tangga ini harus ada abaka semua. Nah, harapan saya ke depan, pemerintah kelurahan bisa mendorong masyarakat untuk membudidayakan abaka ini lebih banyak. Karena memang untuk sekarang masyarakat juga masih kurang kemauan lah untuk membudidayakan, karena mungkin mereka berpikir bahwa masalah harga. Jadi mudah-mudahan abaka ini akan lebih mahal juga pembelian, sehingga bisa memotivasi masyarakat lain, bahkan pemerintah misalnya dari kelurahan bisa mendorong masyarakat untuk membudidayakan abaka.
sebanyak mungkin di Talaut ini, khusus di Kelurahan Makatara. Karena memang Abaka kalau dilihat dari sisi kerjanya itu memang ada entengnya, ada rumitnya juga. Namun kalau pengalaman orang tua cerita ke saya bahwa Abaka kalau ditanam di kebun-kebun, misalnya di dataran tinggi itu kan Abaka menampung air. Nah, sehingga ketika cuaca panas berkepanjangan, Abaka ini bisa membantu tanaman lain untuk memberikan air ke tanaman lain. Jadi untuk misalnya tanaman lain mati karena panas, itu termasuk kurang karena ada Abaka di antara tanaman lain. Talaut sendiri dikenal dengan julukan Bumi Porodisa. Masyarakat mengartikannya sebagai paradise atau kepingan surga. Julukan ini tercipta karena kekayaan alam yang mereka miliki. Salah satu kepingan surga Talaut yaitu Pulau Sara. Pulau yang tak berpenghuni dan memiliki pasir putinan halus ini menjadi ikon pariwisata andalan Talaut. Bahkan kehadirannya memiliki sebuah legenda. Jadi boleh mungkin Bu diceritain kalau ini katanya hadir dari sebuah legenda Pulau Sara ini. Jadi kalau kita mendengar cerita dari tua-tua, orang tua dulu, katanya ceritanya ada ular besar tinggalnya di Gunung Ayambana di Lirung ini, belakang kecamatan Lirung ini. Jadi ular ini katanya tinggal di situ. Ular besar, perempuan yang diberi nama Woin Sangiang. Jadi setelah itu ceritanya itu sudah jadi ular ini membagi dengan ekornya, dia membagi Pulau Sara menjadi Sara kecil dan Sara besar. Jadi ceritanya selanjutnya kepalanya di Pulau Karakelang di Pulutan, Desa Pulutan di pinggir pesisir pantai. Dan juga ada sebuah sungai di sana yang airnya berwarna hijau tua yang katanya itu juga empedu dari ular itu. Jadi saya juga tidak terlalu paham tentang cerita ini, tetapi kalau cuma mendengar dari orang-orang tua dulu, seperti itu ceritanya. Jadi kenapa Pulau Sara ini terbagi dua, Sara kecil dan Sara besar, itu karena ada ular ini yang membagi dengan ekornya katanya. Sempat kayak apa ya, memintal ekornya di pulau ini. Kayak memintal kan kayak begini kan. Jadi dia akhirnya terbagi. Jadi Sara kecil dan Sara besar. Awalnya Pulau Sara ini satu, jadi terbagilah dia menjadi Pulau Sara kecil. Yang kecil ini di belakangnya, yang besar. Ini yang Sara besar. Talaut itu dikenal dengan istilah Bumi Porodisa. Bumi atau Porodisa. ya. Itu kenapa? Kalau setahu kita sih Talaut ini dibilang Porodisa karena paradise ya, bahasa artinya surga gitu, tanah surga gitu dah. Jadi mereka mengutip dari bahasa Portugis ya, bahasa Inggris juga kan paradise. Jadi karena mungkin orang Talaut atau tidak bisa mengucapkan itu lagi mereka langsung ke bahasanya ke Porodisanya ya, langsung menamakan Porodisa. Sara ini dijadikan sebagai salah satu ikon pariwisata Talaut. Nah, pemilihannya itu sebagai ikon pariwisata itu? Ya. Jadi karena dari dulu itu Pulau Sara ini sudah ada masyarakat yang sering datang ke sini
masyarakat dari Kecamatan Lirung, terus masyarakat juga dari kecamatan yang lain, ketika mereka sedang mencari ikan atau nelayan-nelayan yang sering mereka singgah di pulau ini. Jadi mereka seperti dijadikan rekreasi begitu karena keindahan pasir putihnya. Jadi para nelayan juga mereka sedikit jadi tempat peristirahatan untuk sementara menunggu lagi mungkin mereka akan mencari ikan lagi, mereka berteduh atau singgah di Pulau Sara ini. Nah, dari dulu, sehingga mungkin dari masyarakat yang ada ini mereka sudah sering ke sini. Jadi dari kampung juga, dari Melongwane itu dari dulunya orang-orang suka berkunjung ke tempat ini. Nah, setelah ada tamu yang beberapa tahun yang lalu itu mereka datang, setelah itu mereka melihat, oh ini indah sekali ternyata di Pulau Sara. Jadi sejak Kabupaten Talaut ini menjadi kabupaten yang baru, pemerintah daerah berpikir untuk supaya Pulau Sara ini, karena banyak tamu yang tertarik dengan pulau ini, selalu mengatakan bahwa it's beautiful Pulau Sara. Jadi pemerintah dan masyarakat berpikir bahwa pengembangan ke depannya seperti apa. Dan waktu itu ketika sudah jadi kabupaten, maka mulailah ada pembangunan sarana-sarana. Mungkin dulu sudah ada sumur di itu. Kemudian ada itu bangunan kecil di situ, tapi ini mungkin sudah. Dan ini pembangunan ini kan nanti tahun 2018-19 ini fase ini. Jadi ini direncanakan untuk supaya menjadi satu objek wisata, menjadi unggulan di Kabupaten Talaut. Berawal dari kebiasaan masyarakat Talaut yang sering singgah sejenak di Pulau Sara, dan keindahannya pun diakui oleh wisatawan yang datang. Terus kalau kendalanya kira-kira untuk pengembangan Pulau Sara ini? Jadi memang sejak tahun 2019 itu kita sudah sedang membangun fasilitas-fasilitas yang ada seperti toilet, kamar ganti, ruang ganti. Jadi itu kita sudah. Jadi memang persoalan di sini adalah selalu kembali ke anggaran. Kalau ada anggaran tersedia, apapun kita bisa bangun. Tetapi memang dari dulu sudah ada perencanaannya, master plan-nya sudah ada, bahkan saat sudah juga masuk dalam Riparda, sudah dibuatkan Riparda untuk pembangunan rencana induk pembangunan pariwisata Talaut kerjasama dengan UGM. Jadi waktu itu setelah mulai tahun 2012 sampai tahun 2019 itu sudah ada Ripardanya, sehingga Pulau Sara ini salah satunya untuk pengembangan ke depan. Sehingga kita membuat sebuah master plan bahwa di sini akan dibangun cottage lagi, ada tambahan dari sekian unit ke arah kanan dan juga ke sana di sekitaran lingkaran ini. Jadi sudah ada sebetulnya master plan pengembangannya untuk Pulau Sara, tetapi kendalanya ya tadi katakan anggaran. Terus setelah 2020 itu kan kita sudah COVID, makanya anggaran yang tersedia harusnya rencana anggaran untuk pengembangan pariwisata yang ada di Pulau Sara ini jadi
tertunda. Nah, jadi ini. Kemudian masalahnya juga ya kesadaran masyarakat. Di sini juga lingkungannya masih ya katakan kotor karena sampah belum terkelola bagus, sampahnya belum jadi ini masalah-masalah masyarakatnya belum sadar wisata, istilahnya belum sadar wisata, belum banyak yang sadar wisata. Artinya membuang sampah saja harus diarahkan. Sebetulnya sudah juga diarahkan, sudah ada tempat-tempat sampah, tetapi buktinya kan sampah plastik masih berserakan. Kita sebenarnya punya rencana sampai itu sampah plastik itu jangan ada di sini lah. Kita di sini sudah menyiapkan misalnya untuk air minum tidak dalam bentuk lagi botol-botol plastik-plastik ini. Tetapi ya karena memang sudah berusaha juga untuk supaya tidak ada sampah plastik, tetapi tetap juga harus ada sampah plastik karena kita masih menggunakan aqua, masih menggunakan karena tidak ada juga fasilitas air bersih kan di sini. Kalau mungkin sudah ada depot air minum kan, mungkin sampah plastik ini bisa juga teratasi. Jadi kita juga dulu sudah berusaha untuk supaya ada kantong-kantong sampah, supaya jangan lagi ada sampah yang berserakan begini. Sampah-sampah seperti mungkin kantong-kantong, ada karung-karung plastik untuk mungkin dikasih tempel di pohon-pohon itu biar kita tinggalkan sampah Tapi memang ini salah satu kendala kita bahwa kesadaran masyarakat memang sangat kurang untuk kebersihan. Memang, sebagai masyarakat daerah kepulauan, banyak keterbatasan yang dialami. Namun, dengan kekayaan alam, tradisi, hingga budaya yang dimiliki, mampu membakar semangat mereka agar masyarakat luar dapat mengenal tanah kelahiran, bumi Porodisa mereka tercinta yang belum banyak diketahui masyarakat. Lantas, sudah sejauh mana kamu mengetahui keberadaannya? Atau apakah kamu sendiri termasuk dalam mereka yang belum sadar akan kehadiran bumi Porodisa?